So guys, kita ketemu lagi ya. Setelah sekian lama saya nggak upload video, terakhir kali itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. Di situ kita ngebahas tentang price action ataupun project fundamental daripada XC Infinity. Dan sekarang untuk video kali ini aku mau ngebahas tentang Bitcoin nih. Entah itu dari segi price action ataupun makroekonominya. Karena kurang lengkap aja gitu kalau kita nggak ngebahas tentang mother coin yang satu ini kan. Ini kan induknya dari cryptocurrency gitu. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu ya, bahwa aku bukan financial advisor. Jadi nggak ada ajakan untuk ngejual ataupun membeli suatu aset di cryptocurrency. Cukup jadikan video ini sebagai referensi aja ataupun edukasi semata aja gitu ya. Karena semua yang ada dalam video ini murni pendapat saya secara personal ataupun pribadi. Oke, kita langsung ngebahas tentang Bitcoin. Nah, hal pertama yang mau aku bahas di sini adalah dari segi makroekonominya. Kita tahu nih, di tanggal 22 Maret mendatang, The Federal Reserve akan mengadakan FOMC meeting, yang mana isi dari meeting tersebut akan membahas tentang interest rate, atau pengambilan keputusan kenaikan suku bunga ya. Back to historical ke belakang, bahwa ada beberapa news event yang cukup penting menurut saya yang sudah dirilis, yang mana salah satunya adalah CPI, Consumer Price Index, ada Core PPI di sini, dan juga ada Retail Sales. Yang mana dari ketiga major data tersebut hasilnya cukup positif untuk market. Nah, yang jadi acuan saya di sini adalah data dari CPI, yang mana angka tersebut bisa mempengaruhi keputusan The Fed untuk pengambilan keputusan interest rate mendatang nih di tanggal 22 Maret. Nah, jadi para pelaku pasar percaya nih bahwa The Fed akan tetap menaikkan suku bunga di angka 0,25%. Ini terlihat bahwa probability di angka 0,5% itu semakin berkurang. Dari sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, bahkan 1 hari yang lalu itu sudah berkurang di angka 0,5%. Bahkan probability di angka 0,25% itu semakin meningkat di angka 83,4%. Itu para pelaku pasar udah percaya bahwa the Fed bakalan dovish lagi gitu, lebih slowly lagi untuk menekan inflasi. Karena based on CPI data, mereka udah percaya bahwa The Fed berhasil menekan inflasi sebesar 0,4%. Nah, itu kurang lebih seputar makroekonomi ya, terutama untuk CPI dan juga keputusan The Fed. Ini bukan tebak-tebakan ya, maksudnya kayak biasanya saya ngelihat itu dari data CPI, yang mana kalau data CPI-nya cukup positif untuk market, itu bisa mempengaruhi keputusan The Fed dalam pengambilan keputusan interest rate mereka. Nah, itu kurang lebih untuk makroekonominya ya. Alright, kita langsung masuk ke pembahasan price action daripada Bitcoin ya. Nah, jadi aku mau ngebahas price action daripada Bitcoin, kita awalin dari time frame daily dulu ya. Nah, kalau kita melihat pergerakan yang cukup masif pada saat ini, aku masih beranggapan bahwa kita masih belum menyelesaikan untuk wave 1 yang cukup major. Kenapa? Kalau based on Elliott Wave Theory, saya masih beranggapan ini adalah wave 1, ini wave 2 kita, ini wave 3, dan wave 4 ada di sini. Kenapa saya bisa beranggapan ini adalah wave 4 kita? Karena ini jatuhnya ke expanded flat. Nah, di sini kalau based on Elliott Wave Theory, untuk wave B-nya itu cukup fake out ya dari wave 3. Yang mana wave 3-nya ada di sini. Ini sudah di break di sini. Nah, ini terlihat fake out untuk B wave-nya. Dan untuk C wave-nya itu terlihat extend dari wave A-nya. Dan jadi jatuhnya untuk wave 4-nya itu ke expanded flat. Ini masih sesuai dengan forecast untuk Elliott Wave teorinya, yang mana B-nya terlihat fake out dari wave 3 dan juga C wave-nya itu terlihat extend ke dari wave A-nya ya. Jadi jatuhnya ini adalah wave 4 untuk penentuannya. Itu bagi saya pribadi. Dan ini didukung dengan Fibonacci ya. Karena kalau kita tarik dari swing low yang paling bawah sini untuk Fibonacci retracement-nya, tarik ke wave B yang ada di sini sebelum ini terbentuk, kita menarik ini. Nah, jadi ini bertepatan dengan area 0,5% Fibonacci retracement. Yang mana begitu Bitcoin menyentuh level harmonic Fibonacci ini, Bitcoin langsung rally signifikan. Itu based on price action-nya aja ya. Aku nggak tahu pergerakan impulsif ini didukung oleh apa, entah news apa, entah itu didukung oleh CZ ataupun apa. Karena kita tahu nih dari FUD yang tersebar bahwa beberapa bank besar itu sudah collapse ya. Sudah collapse. Tapi kita masih mendapatkan dukungan lah untuk market cryptocurrency dari beberapa bank besar lah. Jadi based on Elliott Wave teorinya seperti itu. Saya masih beranggapan bahwa ini adalah wave 4-nya kita. Yang mana wave 4-nya itu lebih jatuh ke arah expander flat. Nah, itu kira-kira untuk time frame daily-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke H4 time frame-nya. Nah, sebelum pergerakan yang sangat signifikan ini terjadi, kita tahu nih ada beberapa FUD yang cukup negatif untuk crypto market. Salah satunya itu dihasilkan oleh collapse-nya bank SVB dan juga efek dominonya terhadap Credit Suisse. Beritanya ada di sini ya kalau teman-temannya belum tahu.
Nah, jadi SVB dan Credit Suisse ini adalah bank yang cukup besar lah di US sana. Jadi mereka ini menghasilkan Fed yang cukup negatif sampai membuat market terjadi panic selling ya, terutama pada Bitcoin hingga mampu membuat yang namanya new low level ataupun lower low. Nah, tapi di sisi lain Bitcoin mampu recovery sangat signifikan ya di sini, seinstan sangat cepat lah menurut saya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah duit siapa nih yang mampu memangkat market setinggi ini? Even data CPI sekalipun yang keluar itu ada di tanggal 14 ya teman-teman, di hari Selasa kemarin. Nah, di sini angka CPI itu keluar di hari Selasa di tanggal 14, which is candlestick-nya ada di sini, bukan yang ada di sini. Nah, jadi initial movement-nya dari siapa nih? Duit siapa yang bisa ngangkat market setinggi ini? Even kita tahu setelah ada rejection ada di sini, market kembali pullback dan terjadi rejection didukung dengan engulfing candlestick. Nah, itu masih anggapan saya kemarin bahwa Bitcoin masih under pressure ya. Tapi nggak ada yang expect ya. Sebenarnya nggak ada yang expect bisa Bitcoin bisa signifikan ini gitu. Nah, sebenarnya no matter ya, mau Bitcoin drop ataupun rally lagi, itu sebenarnya bagi saya no matter as a trader gitu. Jadi based on price action-nya aja saya menganggap bahwa seperti yang kita bahas tadi, ini adalah wave 4 kita yang lebih extend untuk wave C-nya, dan juga ada dukungan oleh Fibonacci retracement di 0,5% ya. Nah, itu cukup clear lah menurut saya untuk alasan Bitcoin kembali rebound ya. Tapi nggak expect bahwa Bitcoin sesignifikan ini reboundnya gitu, nggak expect gitu. Saya beranggapan masih sesuai lah, masih kayak gini naik kayak gitu, nggak sesignifikan rally yang kayak gini lah gitu. Sampai bisa menginvalidasi beberapa key level, contohnya ada supply zone yang ada di sini dan juga ada resisten yang ada di sini. Ini cukup major menurut saya, itu mampu di break oleh Bitcoin secara instan lah menurut saya. Nah, ini juga didukung oleh exponential moving average 8 dan 21 terlihat di sini ketika Bitcoin rally dan juga ada rejection dari area sana. Moving average 21 kembali menahan harga di sini. Nah, ya kalau kalian lihat di sini, moving average 21 itu masih fresh, belum terhit sama sekali. Nah, ketika Bitcoin mampu rebound dari sana, nah itu adalah space yang cukup oke lah menurut saya, kita bisa memanfaatkan untuk melakukan long position pada Bitcoin untuk dari sisi tradingnya ya. Nah, itu kurang lebih untuk 4 time frame ya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame 1 jamnya. Dan untuk time frame 1 jam menurut saya pribadi ini sangat-sangat menarik ya. Kalau kita lihat di sini, setelah closing candle tadi pagi, Bitcoin berhasil breakout dari pattern ascending triangle yang ada di sini. Which is, ini adalah salah satu inisiasi yang bagus menurut saya pribadi untuk kita melakukan long position pada Bitcoin. Tapi Bitcoin masih tertahan di area ini, yang mana ini adalah sekaligus resistance tail candle yang ada di sini. Which is ini wajar. Ini juga yang kita butuhkan karena kita butuh pullback, ya paling nggak retrace lah sampai ke area sini gitu. Nah, jadi ada beberapa pemanfaatan dari confluence yang ada. Jadi kita bisa memanfaatkan salah satu confluence yang ada di sini berupa trend line. Nah, di sini trend line-nya. Jadi kalau misalnya pun Bitcoin kembali breakdown ataupun ya pullback lah, bukan breakdown ya, pullback secara korektif mungkin sampai ke area trend line ini dan ada follow up dari buyers-nya, mungkin kita bisa manfaatkan setelah adanya rejection ada dari area itu gitu. Nah, let's say trend line ini diinvalidasi ya. Trend line ini tidak berfungsi dengan baik gitu, kita bisa bilang ya. Ada beberapa confluence lagi, salah satunya adalah level SNR yang ada di sini, support dan resistance. Nah, jadi jatuhnya kalau misalnya dia pullback ya kan, ini bisa dimanfaatkan sebagai resistance become support. Nah, itu jatuhnya pemanfaatan level SNR ya. Nah, the last alternative yang kita bisa manfaatkan adalah level demand zone yang ada di sini. Nah, jadi kalau semisal pun nanti Bitcoin mampu pullback ke level ini secara korektif dan ada reaction dari sana, mungkin kita bisa manfaatkan untuk melakukan long position. Nah, itu beberapa confluence ya untuk kita bisa manfaatkan dari sisi intraday, mungkin swing ataupun ya scalping, mungkin itu tergantung teman-teman sendiri ya. Nah, aku mau disclaimer dulu ya sebenarnya. Kalau analisis yang aku buat ini adalah murni pendapat aku pribadi. Jadi aku nggak ngajak teman-teman bahwa buy di sini nih, ini kata si Acil buy di sini nih, kata dia buy di SNR, buy di trendline ataupun buy di demand. Ya kita ikutin, jangan kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi ini aku mau ngasih ke teman-teman semuanya bahwa ini adalah salah satu pemanfaatan yang aku lakuin pada market, salah satunya pada Bitcoin ini gitu. Jadi inilah yang saya lakukan lah, analisis yang saya lakukan untuk mencari setup
entry dalam market gitu ya. Nah, ini ada satu tambahan lagi ya di sini untuk Bitcoin. Let's say marketnya perform di sini. Let's say marketnya perform, kita bilang dia di sini koreksi ya sampai di sinilah. Nah, perform sampai di sini. Dan mungkin ada yang beranggapan bahwa ini ada terbentuknya double top mungkin ya. Double top di sini, kemungkinan ada yang beranggapan bahwa wah ini udah nggak mampu create yang namanya higher high gitu kan. Nah, kalau saya berpikirnya terbalik gitu, saya masih memanfaatkan the bigger movementnya gitu ya, karena kan ini jelas bullish ya. Nah, jadi saya beranggapan bahwa ini ada indikasi terciptanya cup and handle pattern. Jadi kalau misalnya kita gambar dari sini, ini adalah cupnya, dan market seperti yang kita asumsikan bergerak perform ya sesuai ekspektasi kita, bahwa di sini adalah handle-nya. Nah, jadi saya masih beranggapan di sini momentum bullish masih ada selama demand zone yang ada di sini itu tidak di-invalid atau tidak di-breakdown, ataupun ya last higher low-nya di sini tidak di-breakdown ya, tidak diinvalidasi lah, tidak di-breakdown. Nah, jadi selama itu tidak di-breakdown, kita masih mempunyai momentum bullish lah menurut saya pribadi gitu. Nah, itu kurang lebih pembahasan pada Bitcoin ya. Terutama itu planning pribadi saya gitu, apa yang saya lakukan pada Bitcoin nantinya gitu, setup yang mana lah yang bisa kita manfaatkan ya, tergantung dari perspektif teman-teman sendiri. Jadi lebih bijak lah dalam mengambil keputusan ya, jangan kayak ibaratkan mengikutin orang gitu. Jadi saya di sini cuman ingin berbagi, sharing apa yang saya lihat pada market, apa yang saya analisa di sini, saya mau bagi ke teman-teman semuanya biar bisa dia dapat edukasi lah setidaknya gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih untuk pembahasan pada Bitcoin ya teman-teman. Jadi kurang lebih gitu aja ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di video berikutnya untuk pembahasan altcoin yang lain, ataupun ya kembali bahas Bitcoin mungkin, atau nanti pada sesi FOMC mungkin. Nah, itu nanti ya kita bahas. Oke. Segitu aja video kali ini ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. See you.